Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 22 Januari 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang kedua. Bersama saya Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 3, ayat 20 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa, Yesus bersama para muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan peristiwa setelah Yesus memanggil 12 rasul, yakni setelah Yesus mengangkat ke-12 murid di mana kemudian ia memberikan mereka kuasa untuk mengusir setan. Para murid itu bukan saja diutus untuk memberitakan Injil, tetapi juga untuk menyatakan pemerintahan, kuasa, dan kewibawaan kerajaan Allah dengan jalan berperang melawan iblis, mengusir roh-roh jahat, dan menyembuhkan segala macam penyakit. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus berada di suatu rumah, banyak orang yang berkumpul karena takjub akan kata-katanya dan berbondong-bondong mengikuti dia, tidak terkecuali kaum keluarganya. Namun, kaum keluarga Yesus itu seakan-akan tidak percaya dengan situasi yang terjadi, yang dilihat dan dirasakan saat itu. Di mana Yesus begitu mengagumkan, sehingga orang banyak mengikuti dia, hingga muncul ungkapan keprihatinan di mana mereka kemudian hendak mengambil dia dan menganggap Yesus tidak waras lagi. Saudara saya yang terkasih, kata mengambil menurut bahasa Yunaninya memiliki arti harafiah memegang erat-erat, menahan, menangkap. Maknanya kaum keluarganya yang datang dengan maksud membebaskan Kristus dari kerumunan orang banyak. Kaum keluarganya mau menyelamatkan dia, Yesus, dari orang banyak yang terus mendesak tanpa henti. Mereka juga mengatakan bahwa ia tidak waras lagi. Sepintas kita membayangkan bahwa Yesus sudah tidak sehat atau sakit jiwa, bahkan mungkin gila. Istilah tidak waras lagi bukanlah perkataan secara harafiah, namun sebuah kiasan. Karena kata Yunaninya dapat diterjemahkan berada di luar dirinya. Dengan demikian, istilah itu memuat makna orang-orang melihat Kristus sedemikian hebat dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nah, sekarang kita menjadi tahu bahwa kaum keluarganya berniat menyelamatkan Kristus dari desakan orang-orang yang terus saja datang kepadanya karena melihat karyanya yang demikian hebat, seakan-akan itu bukan dari dirinya sebagaimana yang dikenal oleh keluarganya. Karena kita semua memahami bahwa keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan lebih dekat dan mengenal kita. Namun seringkali sebuah permasalahan itu timbul dari dalam keluarga sendiri. Keluarga Yesus ingin menyelamatkan dia, tetapi justru sebaliknya, karena yang menjadi penyelamat itu adalah Yesus, karena dia adalah Mesias, Juru Selamat semua orang, milik dunia, dan bukan hanya kepunyaan keluarganya sendiri. Saudara saya terkasih, dari warta singkat tadi, jelas kita diajak untuk lebih mengenal Yesus Kristus secara lebih dalam. Biarkan Kristus hidup dalam diri kita. Karena Yesus Kristus adalah benar-benar Allah yang menjadi manusia, yang datang ke dunia untuk memberi arti dan makna kehidupan, serta memberi kita harapan akan keselamatan abadi. Sehingga semakin kita mengenal Yesus, dengan demikian diharapkan kita semakin beriman dengan benar, bukan hanya ikut-ikutan. Lalu semakin beriman semakin pula memberi jaminan keselamatan bagi kita dan dunia. Semoga hal ini menjadi kesadaran kita semua untuk mau meningkatkan pengetahuan dan penghayatan iman kekristenan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Ya Allah Bapa, bukalah hati dan pikiranku, supaya aku dapat memahami lebih jauh siapa Tuhan Yesus itu, yang tak lain adalah Engkau sendiri yang telah menjelma dalam dirinya. Tumbuh kembangkanlah imanku akan Dia, dan semoga semakin aku beriman, aku semakin bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dalam setiap kata dan karyaku. Amin. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.